Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, karena hari ini ya di hari Sabtu eh, kita alhamdulillah bisa hadir. Mudah-mudahan nanti ada lagi teman-teman yang lain yang bisa menyusul kita. Hari ini agendanya kita seri ke-6 ya, nggak terasa, Masya Allah udah seri ke-6 dari 6. Last but not least ya, Insya Allah hari ini Mbak Nadila sudah hadir di tengah-tengah kita untuk membahas tentang sadar bakat biar nggak burn out gitu ya. Gimana bisa gitu kata Mbak Nadila. Oke, sedikit saya ingin bacakan terkait dengan kurikulum vitae dari Mbak Dila ini. Jadi nama lengkap beliau adalah Nadila Andanis Zafira, Sarjana Teknik. Kemudian beliau ini adalah konsultan pendidikan dan seorang fasilitator pembelajaran dan pengembangan minat bakat. Beliau tinggal di Jakarta Selatan, anak Jaksel ya, milenial Jaksel tepatnya. Kemudian beliau lahir tahun 1990, jadi masih sangat muda, Masya Allah. Kemudian dengan segudang aktivitasnya, beliau ini sangat aktif di baik dunia profesional maupun dunia sosial, sebagai praktisi TM, kemudian sebagai praktisi NLP juga, kemudian sebagai praktisi Montessori, dan konsultan pendidikan, khususnya rancang konten dan program pembelajaran, juga seorang konsultan perencanaan karir. Nah, segmennya remaja dan dewasa muda. Kemudian selain itu juga beliau adalah seorang fasilitator pembelajaran khusus untuk mentoring, coaching, training, dan teaching. Masya Allah. Dan sebagai inisiator atau founder dari Semesta Saling Belajar, host kita ya di seri Saling Semesta Saling Belajar ini. Dan kemudian kok beliau juga merupakan anggota komunitas provokasi. Provokas ya, provokas ya. Ada INLPS dan TRE Indonesia. Nah, kemudian pengalaman beliau sebagai praktisi TM, pernah menjadi fasilitator workshop tak kenal diri maka tak sayang diri, kemudian narasumber beberapa webinar, juga fasilitator practice group Semesta Saling Belajar tematik talent mapping mulai dari Februari 2023 hingga saat ini. Semoga terus berlanjut ya hingga tahun-tahun ke depan, insya Allah. Baik, kemudian riwayat pelatihannya juga sangat banyak, teman-teman. Ada Self Insight Awareness Training, kemudian NLP Essential for Personal Excellence, dan NLP Essential for Relationship Excellence. Kemudian pelatihan Build Your Startup from Zero with Expert by Founder Plus. Kemudian Talent Mapping Basic Training dilanjutkan dengan Dynamic, juga coaching penggerak pendidikan, dan beberapa pelatihan lainnya yang sangat banyak kalau disebutkan ya. Mungkin itu saja perkenalan dengan Mbak Nadila di hari ini. Mangga Mbak Nadila, saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa zidnil huda. Terima kasih banyak Teh Dery atas sambutannya yang luar biasa. Aduh, itu tuh nggak usah dibacain semua, CV-nya kepanjangan ya. koleksi koleksi trainingnya banyak gitu, tapi ya alhamdulillah sudah mulai bisa diracik sedikit-sedikit gitu ya. Aku mau sapa dulu nih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh ada Nah, Teh Ayu, ada Bu Feni, ada Pak Dar, ada Bu Ida. Wah, ini memang sepertinya memang orang-orang yang terpilih gitu ya yang hadir yang hadir pagi ini yang emang siap diajak mikir gitu kan sama aku, karena apa namanya? Iya, kemarin sebenarnya harusnya kemarin ada pendaftar tuh Mbak Sinta, ini juga praktisi talent mapping juga yang bareng kita Dynamics-nya. Apa bareng bareng kita siapa? Maksudnya ada Teh Dery kan, ada ada Bu Feni gitu yang ikutan riset Dynamics kemarin. Nah, itu kemarin Mbak Sinta juga ikut daftar sebenarnya untuk sesi hari ini, tapi nggak tahu jadi ikutan apa enggak. Iya, jadi hari ini sih memang
aku niatnya itu bahas tentang burnout karena menjembatani dengan apa ya untuk menjembatani dengan solusi atau learning experience yang sedang aku rancang gitu. Jadi kenapa ngangkat temanya burnout karena banyak banyak apa ya banyak terjadi gitu loh aku mengamati ini tuh fenomena yang banyak terjadi apalagi em, di angkatan kerja sekarang gitu ya di mayoritas kita sekarang tuh ternyata banyak terjadi burnout gitu kan dan aku juga mengalami gitu. Aku share screen dulu ya. Oke. Nah, sudah terlihat ya. Ya, jadi aku mengamati bahwa ternyata fenomena burnout ini ya terjadi di aku gitu ya. Dulu nggak ngerti bahwa itu adalah burnout gitu. Jadi mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu itu pengalaman pertama kali burnout. Jadi aku kan waktu itu ini kayaknya teman-teman waktu itu juga ikutan hadir semua ya sharing session yang bulan lalu yang aku ngasih lihat career journey kayak gini ya kan. eh di situ jadi digambarkan dengan apa namanya simbol-simbol jeder gitu ya. Jadi itu titik-titik pivot point di mana ya aku kalau istilahnya Pak Dar juga sama ya, butuh ngilang gitu, butuh menghilang. Si intellectionnya butuh menghilang, butuh empati lemah bisa ya burnout. Iya betul, itu bisa burnout karena justru nggak peka sama badannya sendiri. Empati lemah bisa burnout justru karena saking nggak peka sama badan sendiri jadi kayak ya udah tahu-tahu udah tumbang aja gitu tahu-tahu udah tepar gitu ya nggak berasa maksudnya mungkin sebenarnya berasa ya ada gejala-gejalanya gitu nanti aku juga siapin slide ya, yang ada list gejala-gejala burnout tuh apa aja tapi ya itu bakat empati lemah justru saking nggak pekanya gitu ya bahkan sama diri sendiri itu itu pas apa namanya ya justru lebih rentan burnout apalagi kalau punya bakat responsibility. jadi jadi pokoknya demi tugas menuntaskan tugas gitu ya apalagi kalau tugasnya kebanyakan gitu kan udah kewalahan tetap aja dikerjain gitu ya itu aku di 2021 tuh eh ya pengalaman yang burnout pertama tuh di kisaran ini nih pivot point yang di sini nih kisaran 2018 tahun 2018 itu aku nggak ngalamin burnout pertama kali tapi aku nggak ngerti kalau itu namanya burnout jadi pokoknya tahu-tahu udah ngaco aja gitu ya udah error udah ya udah pokoknya kayak nggak sanggup aja perform gitu bahkan untuk show up gitu ya untuk maksudnya untuk ya boro-boro mau perform gitu ya mau untuk show up aja kayak nggak ada energinya gitu nah itu ternyata burnout ya baru taunya berapa tahun kemudian bahwa oh itu istilahnya burnout gitu tapi dan ternyata itu juga maksudnya terulang di beberapa skala berbeda gitu ya ini beberapa yang 2000 setelah 2019 itu sebenarnya mungkin bukan nggak burnout sih kalau yang 2019 tuh nggak sampai burnout tapi ya memang ada ini aja sih agak butuh menghilang sejenak gitu. Nah ini yang 2021 nih 2021 itu burnout juga tuh. Dan itu nah itu udah mulai ngerti kalau 2021 tuh aku udah mulai ngerti tentang burnout. Oh ini kayaknya emang aku kecapean, kebanyakan apa workload-nya kebanyakan terus kayak aku udah mulai ngerti kalau badanku tuh protes gitu. Ada gejala-gejala yang udah gitu gejala-gejalanya nggak yang apa namanya? Ya nggak kayak gejala orang sakit fisik gitu ya apa flu atau apa ya flu juga sih aku tuh paling sering sakit tuh aku nggak pernah sakit yang sampai mesti rawat inap di rumah sakit tuh nggak pernah jadi aku tuh termasuk secara ini ya secara fisik sebenarnya aku termasuk kuat gitu tapi ya itu kalau udah burnout itu gejala fisik yang muncul tuh gejala-gejala yang nyebelin kayak psikosomatis gitu sih jadi kayak ya mungkin karena ini ya kondisi mental emosional yang ya itu udah overload gitu kan. Nah, munculnya tuh jadi gejala-gejala yang nyebelin, entah migrain lah, terus apa ya meriang gitu ya, terus eh apa gatel-gatel.
gejala-gejala yang nyebelin gitu, kayaknya remeh-temeh gitu ya, minor gitu, tapi itu nyebelin banget dan ngeganggu banget gitu. Nah itu kalau di aku gejala burnout tuh salah satunya kayak gitu. Nah di orang lain mungkin berbeda gitu ya. Nanti teman-teman boleh kalau ada yang mau sharing atau mau cerita juga pernah ngalamin burnout atau gejala-gejala yang itu kayak gimana, boleh juga nanti ditambahin ya. Boleh open mic atau di kolom chat aja, langsung aja kita ininya ngobrolnya. Nah itu, jadi itu sih kalau aku yang aku inget ya sejauh ini tuh pengalaman burnout itu sempat beberapa kali, dan itu ya iya karena bakat empatinya rendah gitu ya, malah nggak peka sama diri sendiri, keburu tepar gitu ya, keburu terlanjur burnout, baru nyadar bahwa oh iya ya, aku capek, oh iya ya aku nggak kuat, aku ya itu segala macam. Dan itu juga ternyata selain karena nggak peka juga nggak terbiasa merasa sih, nggak terbiasa merasakan rasa gitu. Makanya aku sekarang ini aku sering ya mengedukasi untuk dalam hal emotional intelligence ya, atau emotional quotient ya. Jadi bagaimana kita menavigasi emosi, bagaimana kita belajar merasakan rasa, supaya ya itu, karena kita perlu sebenarnya walaupun empati rendah tetap perlu kepekaan sih sama badan sendiri, karena ini kan titipan ya. Badan tuh kan titipan ya gitu. Jadi ya itu jeleknya empati jeblok itu ya itu, kadang-kadang nggak peka sama badan sendiri, terus lupa merawatnya gitu. Nah, ini yang eh, apa namanya, mungkin katakanlah hipotesa ya, atau kesimpulan sementara gitu, atau konteks yang bisa ditarik sih, aku mengamatinya bahwa memang pola hidup di dunia modern gitu ya, pola hidup kita sekarang, gaya hidup sekarang tuh hustle culture kan, sering disebut tuh hustle culture. Memang polanya kan serba cepat gitu ya, kerja kerja kerja. Kalau kata presiden sebelumnya, kerja 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 gitu. Eh, tapi ya itu gitu. Jadi semuanya dituntut serba cepat, mesti ada kelihatan hasilnya segala macam. Jadi ya mungkin di satu sisi bagus gitu ya, ada ada outputnya, ada hasil segala macam. Tapi ya itu, apakah benar memperhatikan proses gitu kan? Karena ya gaya hidup seperti itu memang cenderung bikin burnout gitu, cenderung melelahkan gitu ya. Ya jangankan kerja deh, maksudnya dengan kita serba cepat, instan, bikin lelah ya. Maksudnya dengan eh sambil ini kok nggak mau geser. Nah, jadi sambil kita definisikan juga deh, burnout itu sebenarnya apa sih gitu kan. Kalau ini aku ambil dari WebMD ya, mungkin secara, kalau dari ada definisinya WHO juga kalau nggak salah, intinya memang overload gitu ya, kelelahan yang berlebihan gitu kan. Biasanya sih memang umumnya disebabkan oleh pekerjaan gitu kan, karena ya aktivitas yang memang eh, ya biasanya berhubungan dengan pekerjaan, karena di situ kan ada tanggung jawab, ada tugas, ada ya intinya ada performance yang ada yang perlu kita kita tunaikan lah. Itu yang namanya tanggung jawab itu kan pasti nggak enak gitu ya. Yang namanya tugas itu kan sebenarnya perlu untuk dilakukan, bukan enak untuk dilakukan gitu. Nah, burnout ini ya berlebihan gitu, melebihi kapasitas sebenarnya gitu. Bisa jadi awalnya secara capek secara mental gitu ya, emosional gitu, tapi karena itu berlebih gitu ya, udah nggak sanggup lagi nih kapasitasnya nih, udah overload nih, udah over capacity nih, baterainya udah seret sebenarnya, udah habis gitu ya, tapi masih dipaksain sampai ya ibarat kita pakai handphone gitu ya, baterainya udah tinggal 5% nih, terus 4% turun lagi 3%, mau segera dicas atau mau dipakai sampai habis sampai nol gitu kan. Kalau sampai nol kan ya udah, berarti kan habis itu mesti mati dulu ya. Maksudnya mesti off dulu gitu, nggak bisa langsung kerja lagi, nggak bisa langsung perform lagi gitu, mesti dicas dulu gitu. Nah itu apa namanya ya, kalau sampai burnout berarti kan kapasitas baterainya sampai nol banget gitu ya. Nah, biasanya memang hubungannya sama pekerjaan, karena ini kan terkait tanggung jawab gitu ya. Tapi bisa jadi juga tanggung jawab itu ada di area lain, nggak selalu tentang kerjaan formal gitu atau karir, tapi misalnya ya apapun lah aktivitas yang kita lakukan, entah itu dengan komunitas, dengan keluarga juga. Kalau misalnya memang secara energi tidak di-manage dengan baik sehingga jadi beban mental, beban emosional yang luar biasa,
pada akhirnya akan ngaruh ke fisik juga gitu. Kalau udah ngaruh ke fisik kan pasti ngaruh ke ya kesehatan ini ya fisik juga gitu. Itu sih makanya ada gejala-gejala psikosomatis gitu kan yang apa GERD itu kan apa mah apa segala macam itu kan awalnya dari itu juga gitu. Dari ini penyakit yang paling umum di angkatan kerja sekarang kayaknya ya GERD gitu. Tertahu-tahu masuk itu adek aku juga ngalamin soalnya. Tahu-tahu masuk rumah sakit karena apa GERD gejala mah apa gitu-gitu ya pokoknya ya itu biasanya ujung-ujungnya sakitnya mulai dari pencernaan juga ya karena katanya kan gut itu apa pencernaan itu adalah otak kedua ya kan. Nah itu gaya hidup yang yaitu hustle culture itu yang jadinya juga makannya serba instan ya kan ngopi-ngopi doang tapi makannya nggak beres gitu ya nutrisinya nggak dapet akhirnya pencernaan terganggu ya udah gitulah badannya badannya ya itu jadi zalim sama badan sendiri gitu akhirnya kan. Nah terus kalau kita bisa ini kok nggak keluar. Nah ya jadi gejala burnout tuh sebenarnya banyak gitu ya, tapi yang paling berasa tuh biasanya kalau udah termanifestasi jadi gejala fisik gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya ada mulai ngerasain susah tidur, insomnia gitu-gitu ya, itu juga bisa jadi gejala burnout juga tuh gitu kan. Walaupun bisa jadi faktornya macam-macam ya, banyak ya yang bisa menyebabkan sulit tidur, insomnia apa segala macam, tapi bisa jadi ya itu kalau udah exhausted banget gitu kan udah kelelahan ekstrim gitu ya nah itu sampai mau tidur aja susah gitu mau tidur aja malah capek tapi nggak bisa tidur nah, itu kan nggak enak banget tuh capek gitu secara badannya ngerasain capek banget tapi kok nggak bisa tidur ya nah itu bisa jadi ya itu salah satu gejalanya juga tuh nah kalau kalau dalam interaksi dalam perilaku itu juga bisa jadi kelihatan di loss of compassion jadi kayak ya ya boro-boro yang empatinya lemah gitu ya, yang empatinya tidak dominan gitu ya, yang empati kuat aja bisa jadi tidak ingin lagi berempati sama orang lain saking capeknya gitu ya. Loss of compassion. Jadi ya udah gue udah survival mode nih, udah capek banget, nggak apa ya udahlah nggak sempet mikirin orang lain gitu ya. Ya makanya jadi mulai nggak peduli juga sama kerjaan, disengage ya kalau di istilahnya talent mapping kan ada engage employee, ada yang disengage, ada yang actively disengage. Jadi udah sampai ya udah bare minimum aja gitu ngerjain tugas kantor apalagi kalau yang sampai benar-benar aduh udah ini ya nggak apa namanya bahkan sampai nggak dituntasin gitu itu kan udah actively disengage apa bahkan ngerecokin ngerecokin rekan kerjanya apa segala macam itu terus juga ya ada loss of confidence ya karena nggak perform jadi nggak confident terus bikin kesalahan terus kayak dan itu stres apa jadi stress over apa ngelakuin kesalahan gitu ya itu kan wajar tapi terus kemudian jadinya self blaming self loathing aduh saya salah begini aduh ngaco banget ya saya ya nah itu tuh jadi ngaruh juga ke self talk yang tidak empowering gitu ya karena jadinya nyalahin diri sendiri aduh saya salah banget gini kemarin aduh nyesel banget ya segala macam fokus ke jadi spiraling gitu di dalam pikirannya gara-gara kesalahan padahal ya ya wajar kalau udah capek tuh banyak melakukan kesalahan gitu kan eh yaitu burnout gitu bisa jadi juga ya karena ada brain fog gitu ya saking udah capeknya tuh jadi nggak fokus terus kayak nggak tahu teman-teman pernah ngalamin apa nggak nih brain fog tuh jadi ya yang nggak susah fokus terus kayak skip aja gitu gampang ke distract segala macam terus juga kan dari situ ya ngaruhnya intinya bercabang ke macam-macam lah bisa jadi self doubt jadi self blaming self loathing gitu ya terus juga ya itu berpengaruh kepada self talk kita lah gitu apa ya jadi meyakini hal-hal yang mungkin tidak efektif juga. Nah, ada cerita nih dari Bu Feni nih susah tidur kalau gangguan pikiran terkait solusi yang harusnya mudah tapi kok nggak selesai-selesai bikin emosi terganggu. Ya 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 ya. eh ya itu ya jadi sebenarnya banyak banyak faktor sih yang bisa menyebabkan tapi ujung-ujungnya memang balik lagi ke pikiran sih betul nanti nanti kita bahas ya tentang pikiran ini juga ada karena akan berkaitan gitu maksudnya pikiran pikiran perasaan dan fisik kita itu terhubung gitu kan itu tuh dimensi yang berbeda tapi saling terhubung gitu jadi dimensi fisik kita perasaan kita state kita terus juga pikiran kita itu semua saling terhubung dan saling mempengaruhi
gitu. Nanti aku pengen kasih lihat juga ininya apa, nanti human map of the world ya. Biasa kalau di NLP ada human map of the world, bagaimana kita pikiran, perasaan, dan fisik itu saling mempengaruhi. Nah, tapi kalau kita gali dulu nih penyebabnya burnout itu ya tadi ya, karena macam-macam ya bisa. Maksudnya apakah memang karena gaya hidup dunia modern gitu yang serba cepat itu tadi ya, fast paced, terus kerja 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 bagai kuda gitu ya, atau memang budaya kerja kantornya nih yang toksik nih, nggak sehat nih. Atau apa karena bosnya nih nggak capable nih memimpin nih, jadi timnya ngaco gitu ya, atau memang rekan kerjanya nih yang nggak sehat nih, julid kerjanya apa, julid-julid, nyinyir-nyinyir atau bersaing banget, kompetitif bukannya kolaboratif gitu ya. Nah, itu ya banyaklah faktor ya. Atau memang tuntutan masyarakat yang memang ya seperti sekarang inilah ya. Tuntutan masyarakat, terus juga apa, kondisi pemerintahan, kebijakan negara yang tralala trilili gitu ya. Banyak faktor yang mungkin menyebabkan gitu ya. Media sosial juga kan kita setiap hari disuguhi oleh derasnya arus informasi. Itu juga memang format ini nih, gaya hidup kapitalisme nih yang apa, cuan jadinya bikin stres segala macam. Ya bisa jadi semua itu gitu yang menyebabkan gampang burnout gitu. Apa namanya? Ya faktor eksternalnya banyak gitu ya. Semua hal ini bisa jadi memang mempengaruhi gitu karena memang kita kan berinteraksi dengan dunia luar. Tapi sebenarnya masalah itu adanya selalu di dalam. Bukan di luar. Jadi walaupun kita digempur dengan itu tadi, berbagai hal itu tadi gitu ya, realita kehidupan saat ini, tapi sebenarnya masalahnya tuh selalu ada di dalam, bukan di luar. Makanya kenapa aku pengen ngajakin teman-teman ngomong tentang pikiran gitu tadi. Apa yang kita percaya gitu, apa yang kita percaya tentang diri kita sendiri, dan bagaimana kita memasukkan itu ke dalam diri kita gitu. Bagaimana kita berbicara dengan diri kita sendiri gitu. Karena tadi ya, ketika apalagi kalau udah sampai burnout gitu kan, tanda kutip berpikir positif itu jadi tidak mudah gitu kan. Apalagi tadi ya udah sampai bikin kesalahan, nggak perform, eh, ngerasa ngerasa jelek lah performa kita gitu, ngerasa aduh apa saya salah salah jurusan, apa saya salah milih karir, apa saya salah milih kantor gitu ya. Nah, itu kan bahasa yang kita pakai untuk berbicara dengan diri sendiri itu yang akan mempengaruhi pikiran kita gitu. Makanya pertanyaannya, apa yang Anda percayai tentang diri sendiri? Bagaimana Anda berbicara dengan diri sendiri? Gitu. Karena nah ini human map of the world nih kalau di NLP. Eh apa fisik, pikiran kita gitu ya, pikiran kita, perasaan kita dan fisik itu saling mempengaruhi. Ini panahnya harusnya bolak-balik nih. Aku kayaknya kurang tepat pilih gambar. Ini panahnya mestinya bolak-balik nih. Jadi perasaan kita itu dipengaruhi oleh pikiran, dipengaruhi apa juga bisa jadi dipengaruhi oleh fisik gitu. Tapi fisik kita juga bisa mempengaruhi pikiran, fisik. State kita atau perasaan kita juga bisa mempengaruhi pikiran, bisa juga mempengaruhi fisik gitu. Makanya kenapa kalau kalau di NLP itu ada istilah body over mind. Ya, itu. Mind over matter itu, atau kayak sering juga kita ada istilah apa, maksudnya mendengar frase mind over matter gitu ya. Nah, kalau di NLP itu bisa sampai body over mind gitu. Jadi bagaimana postur kita, sikap tubuh kita itu bisa mempengaruhi perasaan kita. Makanya kayak TNI gitu ya, ABRI gitu ya, itu kan apa, kalau kalau mereka training gitu ya, mereka apa sih melakukan kegiatan tuh pasti nyanyi yang lagunya semangat gitu ya, sampai dan postur badannya juga tegap gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya untuk nyeting state ini, untuk nyeting rasa di badannya ini. Karena kalau cobain aja deh, cobain teman-teman kalau misalnya posisi duduknya tuh ngebungkuk gitu, kepalanya nunduk ke bawah. Nah, itu kira-kira apa tuh yang dirasain? Boleh deh dicoba. Kalau misalnya posisi badan bungkuk gitu ya, terus ngelihat ke bawah, atau kalau kata Mas Didi tuh, kalau misalnya kita tuh kalau ketemu ini ya, mungkin Teh Dery juga mengalami kali ya di lingkungan ASN gitu ya. Kalau ketemu yang lebih senior atau ketemu yang lebih
atasan-atasannya gitu ya. Biasanya setting default posisi badannya tuh ini ya, tangan di depan gitu ya, ditutup posisi posisi ini loh, posisi ajudan gitu ya. Nggak tangan dilipat di depan gitu ya, terus nunduk bungkuk gitu ya. G gitu kan. Itu sebenarnya nge-setting state kita loh, nge-setting rasa kita bahwa oh iya kita lebih rendah dari dia. Nah, benar nggak tuh? Coba dicek deh. Kalau biasanya di orang Indonesia tuh cenderung gitu kan, kalau ada orang yang secara status atau secara secara status jabatan gitu ya, atau materi gitu, apapun lah gitu ya, secara standar tuh diposisikan atau dimaknai di atas kita, biasanya cenderung yaitu gestur tubuh kita tuh otomatis langsung merendah gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu tuh mempengaruhi pikiran kita gitu, bahwa kita jadi langsung jatuh tuh, menjatuhkan posisi, menjatuhkan rasa kita juga gitu, bahwa oh iya saya lebih rendah dari dia. Nah, itu kan jadinya rendah diri. Buat lebih menghormati iya bisa, tapi apakah menghormati itu menghormati sama respect sama sungkan, atau respect sama merendahkan diri itu beda. Jadi kalau respect itu tidak perlu dengan kita merendahkan diri sendiri kan, untuk kita bisa respect orang lain gitu. Nah itu, jadi kita perlu membedakan tadi ya, makanya perlu menyadari juga gitu, state yang kita pakai, gestur tubuh ya, postur tubuh yang kita pakai itu apa yang kita maknai di situ gitu. Karena kalau kita mau menghormati orang lain gitu ya, mau berlaku sopan santun sama orang lain, itu kan kita bisa dengan katakanlah sikap atau kata-kata atau perilaku yang lain yang tidak perlu menjatuhkan nilai diri kita sendiri gitu loh. Nah itu maksudnya bisa kan, misalnya kita pengen menghargai orang lain atau memberikan respect pada orang lain dengan kita menunjukkan bahwa oh gimana gini. Misalnya contoh di aku ya, kalau aku kayak aku cenderung untuk karena ini bisa jadi kerangka yang dipakai untuk berperilaku dan ya berpikir dan perilakunya bisa beda gitu. Tapi kalau di aku, karena aku memaknai bahwa siapapun orang yang aku hadapi, dia itu manusia juga. Gitu loh. Maksudnya entah dia mungkin memang secara status jabatan lebih tinggi gitu ya, lebih senior gitu, atau juga secara usia lebih tua gitu. Tapi yang aku tidak melihat itu sebagai hierarki. Nah, itu juga cara berpikir hierarki itu. Kayak waktu masih pemilu, cara salaman para capres beda. Nah, itu ya. Jadi itu memang berpengaruh gitu ya, karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu akan berpengaruh nantinya ke perilaku nih. Ini kan dari rasa state ini sebenarnya rasa gitu ya, bisa secara sederhana bisa kita bilang sama dengan rasa. Itu akan mempengaruhi ke perilaku, karena kalau kita menilai tadi ya, kita merendahkan diri kita di hadapan orang itu akan secara holistik pakai istilahnya Pak Dar, itu akan berpengaruh ke cara kita berperilaku. Tapi kalau misalnya kita menilai bahwa oh ya ini orang keren, ini orang yang memang secara jabatan lebih tinggi dari saya, ini orang yang secara usia lebih senior dari saya. Nah, pertanyaannya apa yang saya maknai gitu tentang orang ini? Apakah saya melihat dia apakah saya menilai diri saya rendah di depan dia gitu kan? Ataukah saya melihat dia sebagai, katakanlah saya memposisikan diri sebagai oh ini orang keren, saya pengen belajar sama dia. Nah, itu kan feel-nya beda tuh. Gitu. Oh, ini orang keren, saya respect bagaimana dia sudah mencapai posisi ini. Saya menghargai, saya melihat bagaimana usahanya dia mencapai posisi ini. Nah, itu kan feel-nya udah beda tuh. Tapi kalau saya menilai ngomong sama diri sendiri, aduh apaan sih saya cuma remah-remah memogi di hadapan dia gitu. Itu feel-nya udah beda, itu juga feel-nya beda kan. Itu padahal letaknya cuma ada di makna gitu. Cuma di pemaknaan, baru di self talk kita sama diri sendiri gitu. Apa sih saya cuma remah-remah mau memogi kalau di depan dia gitu. Tapi kalau dibalik frame-nya jadi oh iya dia nih orang yang lebih
apa ya, lebih paham dari saya, orang yang lebih senior dari saya, atau dia orang yang lebih skillful, lebih berilmu gitu daripada saya. Nah, ya itu saya memposisikan diri sebagai apa? Apakah saya memposisikan diri, oh iya saya pengen jadi muridnya gitu, atau oh iya saya pengen belajar bareng dia, atau oh ya dia mungkin udah belajar duluan aja gitu, atau dia udah punya experience duluan aja. Apa yang bisa dipelajari dari situ? Nah itu kan akan muncul makna yang berbeda gitu dibanding kita merendahkan diri di hadapan dia. Nah itu jadi sebenarnya ngaruh ke situ, betul. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah self talk kita, termasuk tadi ya ketika kita burn out atau apapun lah situasinya gitu. Ya yang karena yang kita masukin pertama kali mungkin bisa jadi inputnya dari luar gitu ya. Maksudnya bahan bahan self talk kita yang nggak bisa kita pungkiri bahwa kita akan cenderung terpengaruh dengan bagaimana lingkungan kita memperlakukan kita, misalkan di proses pengasuhan, pendidikan gitu ya, bagaimana orang tua kita dulu ngomong sama kita, bagaimana ya mungkin nggak cuma orang tua tapi nenek, kakek ya, caretakers keluarga kita ngomong sama kita tuh gimana dulu, itu pasti di masa kecil itu pasti diserap gitu kan. Tapi ya itu seiring dengan perkembangannya kan kita terpapar dengan hal-hal lain ya. Kita belajar hal-hal lain gitu. Pertanyaannya, mana yang mau kita pakai nih? Semua referensi informasi itu kan kita dapat tuh, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar gitu kan. Apa yang kita sentuh, apa yang kita baui, apa yang kita rasakan ya, taste gitu ya. Jadi sebenarnya inputnya tuh ya cuma 5 panca indera itu. Tapi ketika masuk ke pikiran kita, itu bisa jadi ya ada delesi, ada distorsi, ada generalisasi gitu ya, ada filternya gitu, terfilter gitu. Jadi apa makna yang kita lekatkan gitu. Ibaratnya kalau misalnya dulu kita aku lah gitu ya, aku udah pas kecil itu di aku nggak begitu inget sih pernah dikomentarin apa aja gitu. Tapi misalnya pernah dapat komentar bahwa Dila nih nanya-nanya mulu bawel gitu. Misalnya ya. Nah, itu apakah itu makna yang mau aku lekatkan pada diri aku gitu? Aku tuh bawel ya, aku tuh nanya melulu tuh salah ya gitu. Itu kan makna ya. Nah, itu bagaimana di diri kita yang sekarang, di kondisi kita yang sekarang itu perlu disadari supaya kita bisa milih masih mau pakai makna itu apa enggak, masih mau pakai bingkai berpikir itu apa enggak gitu. Apa masih mau pakai bingkai berpikir bahwa kalau nanya-nanya berarti bawel, kalau nanya-nanya berarti salah. Kalau nanya-nanya berarti nggak ngerti. Bisa jadi kan gitu dulu misalnya di sekolah nanya mulu kamu nggak ngerti ya gitu. Itu kan sebenarnya juga sebuah pemaknaan gitu ya, sebuah kerangka berpikir yang kalau ternyata kita pakai sekarang itu ternyata sudah tidak efektif. Kenapa? Karena dunianya yang kita hadapi sudah berbeda. Justru bisa jadi dunia yang sekarang kita hadapi, realita kehidupannya butuh kita untuk bertanya. Justru butuh kita untuk banyak bertanya, banyak kritis gitu kan, banyak mengkritisi hal-hal yang ya ini belum tentu benar nih gitu. Kritis dong, yuk kita tanya yuk ini benar nggak pemerintah mesti melakukan ini misalnya. Kenapa jadi pemerintah lagi ya? Tapi kitanya sendiri juga gitu. Ini apa yang saya pikirin tuh benar nggak sih gitu. Itu juga ternyata bisa jadi bingkai berpikir atau peta pikiran kita, hal-hal yang kita maknai, ya yang kita tadi ya, setelah kita dapat informasi itu kan ternyata di dalam pikiran kita ada terbentuk jadi peta tuh, terbentuk jadi makna gitu. Oh iya kalau nanya-nanya tuh salah, kalau nanya-nanya berarti belum ngerti. Padahal ternyata ya, apalagi setelah kenal talent mapping ya, kalau di aku kan setelah kenal talent mapping jadi punya kosakata yang lebih bagus tuh untuk menjelaskan kenapa aku punya kebutuhan buat bertanya. Karena analytical. Karena analytical jadi iya apa boleh buat memang ada kebutuhan untuk bertanya gitu, ada kebutuhan untuk mengkritisi, ada kebutuhan untuk berpikir kritis gitu kan. Ini dasar dasar argumennya apa ini? Basis datanya apa ini gitu kan. Atas dasar apa kita bisa menyimpulkan seperti ini? Ya memang itu perlu didewasakan juga ekspresinya sehingga ngerti konteks gitu kan, paham konteks, paham waktu gitu kan. Ya itu ya itu balik lagi butuh proses dan butuh disadari. Ya minimal dengan kita menyadari bahwa ternyata beginilah cara manusia tuh berfungsi gitu ya, cara pikiran kita bekerja tuh seperti ini gitu ya. Ada informasi masuk, kemudian difilter, dari filter itu terbentuk makna, dari makna itu muncul rasa atau state.
Ini yang bisa nanti mempengaruhi fisik kita juga. Nah, kalau di burnout itu bisa jadi state-nya di sini udah overwhelm ya. Udah ya itulah secara mental, emosional tuh udah breakdown gitu ya. Sampai-sampai ngaruh ke fisik gitu ya. Nah, kalau kalau secara alamiahnya atau secara kalau dalam kondisi ini ya, dalam kondisi ideal memang ya itu tadi dari rasa yang muncul dari pemaknaan kita itu yang akan memunculkan perilaku. Makanya tadi kalau misalnya kita memaknai bahwa oh diri saya lebih rendah dari dia. Oh dia ini lebih lebih berilmu dari saya mah apa tuh remah-remah memogi. Nah, perilaku kita di hadapan dia juga kan pasti akan menunjukkan itu, menunjukkan makna yang kita pakai. Oh iya, jadinya merendah di depannya gitu. Terus ya boro-boro mau ini ya, maksudnya boro-boro mau upgrade ilmu, yang ada malah minder gitu kan. Oh iya, aduh apa tuh saya mah kalau kalau ada dia mah saya bukan apa-apa gitu. Jadinya ya ketika bertemu sama orang itu jadinya cenderung menghindar gitu ya, atau cenderung ya itu jadinya rendah diri gitu ya. Nah, itu kan perilaku yang muncul akibat rasa yang muncul akibat pemaknaan. Nah, itu sih aku pengen memperkenalkan ini juga nih peta peta kita, cara-cara kerja kita, human map of the world itu kira-kira seperti ini. Nah, ini kalau aku nyomot juga nih dari Leadership Inside Out, ini kelasnya Pak Pras. Jadi memang masalah itu letaknya bukan di orangnya gitu ya, tapi makna apa yang ada di pikirannya gitu. Peta pikiran seperti apa yang ada di dalam kepalanya, karena pemaknaan atau pikiran atau tadi bahkan self talk gitu ya, ide-ide yang kita pikirkan kemudian itu diulang gitu kan, diulang-ulang, apalagi jadi self talk, diulang, diomongin ke diri sendiri, dipikirin ke diri sendiri, ya kamu tuh kok gini ya, kamu kok saya gini amat ya gitu, kok saya salah melulu ya, kok saya burn out mulu ya gitu. Terus kemudian berkembang jadi ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang disempowering gitu ya, tidak memberdayakan, malah makin makin melemahkan. Kalau diulang-ulang itu jadi dysfunctional belief, jadi limiting belief gitu. Ya makanya kayak tadi kalau misalnya sampai burnout terus ngerasa ngerasa apa namanya, oh iya ya saya tuh ini ya kayaknya emang nggak bisa kerja gitu. Saya tuh nggak bisa kerja ya, aku kayaknya salah mulu gitu. Padahal ya emang kesalahannya dibuat ketika sedang capek gitu ya. Ya itu kan wajar gitu. Tapi kemudian jadi meyakini bahwa aduh saya nggak bisa kerja, saya nggak perform, aduh saya gimana dong ini ya segala macam. Itu jadinya dysfunctional belief, kalau diulang-ulang ya jadi makna baru, jadi frame of mind baru gitu. Makanya pertanyaannya how do you talk to yourself gitu. Apa sih yang kita percaya tentang diri sendiri? Bagaimana kita berbicara dengan diri sendiri? Apa yang jadi limiting atau dysfunctional belief kita? Gitu. Itu ternyata sesuatu yang minimal ini dulu deh yang disadari gitu. Untuk kita bisa memproses ya selanjutnya apa? Tapi kondisi kita sekarang bagaimana kita berbicara dengan diri sendiri itu gimana gitu. Nah, ini yang sebenarnya kalau menurut aku lumayan ya sangat banyak terbantu sih dengan kerangka talent mapping gitu ya, karena kan memberikan kosakata-kosakata yang empowering gitu ya, memberikan bingkai berpikir yang empowering ya, positive psychology kan dasar ilmunya gitu. Jadi memang melengkapi kerangka berpikirnya dengan inventarisasi kekuatan gitu kan. Makanya ya karena inventarisasi kekuatan jadinya ya diharapkan memang supply kata-katanya itu, supply maknanya itu jadinya yang empowering gitu kan, yang memang menguatkan gitu. Itu sih talent mapping itu menurut aku masuknya di situ gitu. Nah, nextnya kita coba, nah Teh Dery ini mungkin bisa nanti bantu jembatani juga ya. Kita coba exercise ya. Jadi untuk kita bisa tadi ya, untuk kita bisa menyadari kita tuh punya self talk yang seperti apa, kita tuh punya tadi ya limiting atau dysfunctional belief yang seperti apa, kita perlu kita panggungin dulu tuh. Kita panggungin dulu, kita biarin manggung si inner kritiknya, si yang suka suka ngomongin jelek tentang diri sendiri. Diri sendiri suka ngomong jelek tentang diri sendiri kan. Gitu ya. Nah, ini boleh aku pakai Menti, udah aku present belum ya? Aku masukin QR-nya, coba di-scan aja kalau misalnya bisa di-scan, atau masukin ini menti.com apa tuh? Coba deh, aku bentar kayaknya belum aku present. Tap, tap. Udah bisa sih, udah bisa, tinggal langsung di-scan aja. Bisa ya?
Bentar aku buka di ini present. Nah, jadi boleh teman-teman coba dijawab. Udah masuk belum sih mentinya? Kirim, oh ya kirim ke chat, iya benar. Aku copy paste. Saya lagi chat. Oh, oh udah. Nah, ada di kolom chat ya, tinggal pakai masukin aja kodenya. I have no idea. Udah ada yang masuk, oke belum kepikiran. Hmm, coba aku pantik dengan pertanyaan. Jadi apa yang paling ingin dicapai saat ini? Jadi gini, eh, take your time aja ya. Maksudnya gini, coba coba renungkan sejenak gitu. Eh, 5 menit ke depan lah ya. Apa sih hal yang paling penting yang ya terkait hidup atau terkait karir atau terkait relasi juga boleh yang pengen dicapai yang ya kalau nggak melakukan apapun tuh hidup saya kayaknya 5 tahun ke depan tuh tahu ya gitu. Maksudnya kalau memang have no idea mungkin bisa aku kasih ide misalnya apa pengen dari segi atau sebelum ini ah ya nah ini yang sebenarnya aku pengen testing nih. Yang ini yang sebenarnya pengen aku testing experience-nya. Apakah aku mendingan keluarin ini dulu nih? Nah, ini kan sebenarnya ngumpulin ini ya. Udah mulai refleksi nih sebenarnya. Ini udah mulai refleksi, tapi nanti kita bisa balik lagi sih ke Mentimeter ini. Jadi aku pengen ngajak refleksi. Jadi teman-teman tuh sebenarnya punya tujuan apa sih saat ini atau dalam waktu dekat? Ya, bebas sih, boleh boleh dalam waktu dekat tuh 1 minggu ke depan kah? Atau 1 bulan, 3 bulan ke depan, atau setahun ke depan, atau ya kalau bisa lebih visioner 5 tahun ke depan tuh pengen mencapai apa gitu. Tapi ya mulai aja dari sesuatu hal yang paling penting, entah itu tentang keluarga, tentang relasi, tentang karir, tentang hidup ya. Ini ada yang juga pengen badan sehat seterusnya. Nah, itu oke. Ya, itu juga termasuk sesuatu yang ingin dicapai kan. Nah, nanti bisa di-define lagi tuh lebih dalam lagi sehat yang seperti apa gitu. Kriteria sehatnya tuh bagaimana gitu. Nah, jadi kalau misalnya masih ngeblank, nah ini juga kalau ngeblank and have no idea tuh biasanya juga sering terjadi tuh kalau orang udah burn out ya. Orang udah burn out tuh nggak kepikiran tuh gue mau ngapain. Nggak tahu deh, pokoknya yang penting saya survive aja sekarang. Itu, and it's okay gitu. Nggak ada jawaban yang salah ya. Nggak ada jawaban yang salah. Em, jadi ya real aja, jujur aja, otentik aja gitu. Jadi apa adanya. Justru ini memang perlu sejujur mungkin gitu. Kalau emang have no idea, oke, berarti memang perlu diterima. Maksudnya perlu diterima, iya memang perlu diproses dan diterima aja bahwa oh iya sadar aja dulu gitu bahwa oh ya saya sekarang nggak tahu sih mau ngapain gitu. Saya nggak tahu sih saya punya tujuan apa. And it's okay gitu. Nothing, nggak ada yang salah, nggak ada jawaban yang salah atau benar gitu. Karena ini tentang diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ngeblank atau nggak kebayang ya mungkin bisa jadi tujuan tadi terkait karir, terkait finansial gitu ya. Oh, saya pengen punya duit lebih banyak dari yang sekarang. Ya itu juga kan tujuan ya. Saya pengen kalau misalnya saya nggak mesti mikir-mikir kalau mau jajan gitu. Ya itu kan juga ini ya karena ya saya pengen finansial saya lebih baik supaya saya nggak mesti mikir-mikir kalau mau jajan, kalau mau beli makan tuh nggak usah pusing gitu ya. Atau ya apalah gitu ya. Ada yang pengen dalam hal kesehatan, fisik, non fisik, oke, berperan lebih banyak untuk keluarga, ya. Ini ada berapa peserta sih? Oh, oke, berarti ya, ini ya, dan ini yang sekarang ya. Nah, nextnya pengen jalan-jalan keliling Indonesia tanpa mikir biaya, oke. Nah, itu kan mulai kepikiran kan. Ini sebenarnya apapun lah yang memang eh, hal yang apa ya, yaitu hal yang diinginkan ya dan itu penting buat kita gitu. Dan sebenarnya mungkin ada makna tertentu atau ada tujuan tertinggi nih dalam jalan-jalan keliling Indonesia kan tadi tuh ada faedah yang ingin faedahnya seperti apa. Nah, itu nanti kan bisa digali lebih dalam lagi. Tapi sekarang kita sebagai starting point di sini dulu ya. Ada yang mau nambahin lagi? Menebarkan ilmu yang sudah dipelajari. Oke, sip. Oke. Nah, hmm, ya, atau pengen ya soal karir misalnya, ya banyak lah yang bisa ditambahin tuh. Ingin dicapai, lebih berperan ya. Oke, kalau gitu kita move ke next slide dulu ya. Nah, setelah kita
tahu nih apa yang pengen dituju ya kan, tahu apa yang pengen dicapai, sudah ada gambaran lah minimal gitu ya. Walaupun masih bisa digali lebih dalam lagi, tapi seenggaknya udah ada gambaran soal tujuan. Nah, biasanya kalau udah punya tujuan tuh, nah ini self talk-nya muncul nih, inner kritiknya muncul nih bilang, ah nggak mungkin kamu bisa mencapai itu, kamu kan apa misalnya. Nah itu kira-kira kenapa si inner kritiknya atau self talk-nya itu bilang bahwa ah itu nggak mungkin tercapai gitu, ah itu kamu nggak bisa mencapai itu. Ada nggak? Tidak ada inner kritik yang muncul. Wah bagus dong, berarti efektif dong. Atau mungkin tujuannya kurang besar. Nah bisa jadi tujuan yang tadi dituliskan itu belum cukup penting atau belum cukup besar atau belum cukup apa ya visioner, belum cukup jauh ke depan, belum cukup strategis dan lain sebagainya. Bisa jadi memang tujuannya belum begitu penting sehingga tidak ada apa ya, nggak ada yang nge-counter gitu loh, kurang apa ya, nggak tahu sih ya, itu kan balik lagi ke diri masing-masing ya, tapi kenapa tidak ada inner critic yang muncul, nah itu juga perlu perlu ditanyain lagi ke diri sendiri. Sebenarnya saya selama ini ngajak ngobrol diri sendiri tuh apakah memang sudah efektif atau memang tadi itu lebih ke arah terkait karena tujuannya. Bisa konsisten hidup sehat sampai kapan? Nah, ini konteksnya gimana tuh? Maksudnya konsisten hidup sehat sampai kapan? Berarti apakah merasanya itu nggak sustainable, nggak bisa konsisten olahraga misalnya. Nah, itu juga kan berarti inner kritiknya bisa jadi sebenarnya mengkritik bahwa ah lu nggak bisa konsisten gitu. Ah lu belum tentu bisa konsisten olahraganya, ah belum tentu bisa konsisten makan sehat. Pengennya makan sehat tapi ntar tahu-tahu jajan apa gorengan gitu ya. Itu juga kan ini ya, apa self talk atau inner kritik yang menge-counter gitu, yang nge-counter tujuan kita tadi, ah nggak mungkin ah lu bisa hidup sehat, orang jajannya aja gorengan mulu gitu, orang hobinya makan cireng gitu. Itu kan juga ini ya termasuk tadi apa disempowering belief. Pikirannya merasa nggak mungkin pergi tanpa biaya kecuali ada yang bayarin. Nah itu juga kan limiting belief juga itu tuh inner kritiknya. Iya nggak apa-apa, keluarin aja semua apa yang kira-kira dipikirin yang bikin ya tujuan tadi tuh nggak akan tercapai, apa nggak bisa tercapai gitu. Jadi ya sambil diproses aja ya. Jadi coba direnungkan gitu kan, sadari ya gimana rasanya ketika muncul si inner kritik ini tadi gitu kan. Oh iya nggak mungkin ya saya pergi kalau nggak ada biayanya, nggak ada yang bayarin. Nah kalau mikirnya kayak gitu, kira-kira akan tercapai apa enggak tuh? Kira-kira akan lebih mendekatkan kita pada tujuan atau ya udah jadinya di sini-sini aja karena mikirnya iya ya kalau nggak ada yang bayarin ya nggak bisa dong, duit gua kan nggak cukup gitu. Ya udah jadinya nggak jadi deh tuh keliling keliling faedahnya apa jalan-jalan berfaedahnya gitu. Jadi inner kritik itu perlu keluar ya. Ini di dalam konteks exercise ini ya, di dalam konteks exercise ini kan kita pengen keluarin supaya kita sadar gitu. Kita keluarin kenapa? Karena kita mau menyadari apa sih yang kita tadi ya self talk terhadap diri sendiri ini, inner kritik kita itu biasanya ngomong kayak gimana sama kita. Kita pengen mau disadari dulu sekarang ini, saat ini. Supaya nextnya kita bisa bales si inner kritiknya. Buktiin, kasih tahu sama si inner kritik ini bahwa lu salah, nggak belum tentu kalau nggak ada yang bayarin bisa berangkat, apa nggak bisa berangkat gitu kan. Bisa jadi tiba-tiba apa, tiba-tiba ada yang ngajakin ngongkosin gitu kan. Tiba-tiba aku tuh kemarin sempat dapat cerita siapa ya? Ya ada teman belajar gitu ya. Dia pokoknya meniatkan buat umroh gitu kan. Meniatkan buat umroh tapi nggak tahu duitnya dari, maksudnya dengan katakanlah dengan gaji sekarang, dengan tabungan yang sekarang itu masih jauh banget gitu ya. Cita-cita itu masih jauh banget. Tapi dia udah niatin pokoknya saya mau umroh sekian pokoknya udah ngasih udah menetapkan target gitu ya, udah menetapkan niat. Mbuh piye piye carane katanya. Itu pokoknya niat aja dulu. Ya terus tiba-tiba suatu ketika ada yang apa namanya? Ada yang ngongkosin gitu. Padahal enggak apa namanya? Ya dia nggak approach orang itu, nggak minta tolong orang itu atau gimana-gimana, tapi
ya tiba-tiba ada yang ngongkosin gitu. Terjadi gitu. Maksudnya dengan dia dengan hanya tanda kutip ya, hanya meniatkan gitu ya, menetapkan intention itu ternyata kejadian gitu. Nah, itu bukan berarti nggak mungkin gitu ya. Dapat durian runtuh panen. Iya, tiba-tiba ada yang ngasih peluang. Nah, itu. Jadi sebenarnya dengan tadi kita pertama menetapkan tujuan dulu gitu kan. Menetapkan tujuan. Nah, terus kemudian kita sadari apa sih limiting belief yang menghalangi saya dari mencapai tujuan itu. Gitu. Jadi inner critic tadi dikeluarin itu supaya kita sadar, oh iya saya punya limiting belief seperti ini. Saya punya pikiran seperti ini yang membatasi saya untuk mencapai tujuan tadi. Nah, itu karena sebenarnya yang menghalangi kita itu diri kita sendiri. Itu tadi ya, pengen umroh gitu kan. Ah, nggak mungkin lah, saya kan pemasukannya nggak stabil kayak gini. Tabungan juga cuma berapa. Nah, kalau udah mikir kayak gitu kan kira-kira akan tercapai apa enggak? Kecil kemungkinan tercapai kan. Tapi kalau kita menetapkan intention bahwa iya saya pengen umroh tahun depan gitu kan. Gak tahu gimana caranya, pokoknya pengen umroh tahun depan. Ya Allah semoga diridhoi gitu kan. Terus kalau kita udah mikir kayak gitu, terus limiting belief yang tidak memberdayakan tadi kita ganti dengan makna baru gitu ya. Ya mbuh piye nggak tahu gimana caranya, pokoknya tahun depan mau umroh. Apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, apa yang kita pikirkan itu tadi ya saling saling berinteraksi kan, saling berhubungan. Itu akan me- mengarahkan kita ke tujuan itu. Jadi makanya limiting belief tadi blocking ya, blocking mental block gitu ya, istilahnya mental block kan. Mental block yang menghalangi kita itu tadi kita sadari dulu bahwa oh saya punya blok seperti ini, saya punya pikiran yang menghalangi seperti ini. Nah, pertanyaannya mau diganti dengan pemikiran yang lebih bermanfaat nggak, lebih bermakna, lebih memberdayakan untuk mencapai tujuan apa enggak. Nah, itu fungsinya exercise ini tadi, kita cari evidence yang bisa membuktikan bahwa tadi, blok tadi, limiting belief tadi itu sebenarnya nggak sepowerful itu kok buat ngalangin kita. Kita bisa buktiin bahwa, oh enggak kok, bisa kok saya nabung kok, bisa saya cari klien lebih banyak nih misalnya. Saya cari klien lebih banyak terus nanti saya nabung buat ikut jambore misalnya atau buat umroh gitu tadi. Kayak gitu. Jadi kita cari evidence-nya di sini gitu. Nah, ini kalau belum kepikiran nggak apa-apa. Nanti sambil jalan ya, sambil jalan kita sambil tadi ya. Ini karena ini butuh proses merenung gitu kan, butuh proses berjujur sama diri sendiri. Jadi belum tentu bakal selesai sekarang, tapi ya minimal udah dapat pemantiknya gitu. Apa bedanya sama afirmasi? Afirmasi kurang lebih mirip ya, sama ya. Jadi afirmasi itu kan statement yang ya kita affirm, kita kita nyatakan, kita kita sampaikan kepada diri sendiri. Itu afirmasi kan. Ya, jadi dan afirmasi itu ada yang memberdayakan, ada yang tidak, ya kan? Kayak tadi misalnya self talk yang tidak memberdayakan yaitu tadi aduh saya hidup saya gini-gini aja, aduh saya nggak bisa kerja gitu, aduh saya gagal mulu gitu. Itu kan juga afirmasi kan, ngomong sama diri sendiri tapi tidak memberdayakan. Gitu. Nah, itu yang perlu digeser tuh afirmasinya, cari yang lebih memberdayakan, yang lebih bermakna, yang lebih bermanfaat untuk apa? Untuk tujuan yang ingin dicapai itu tadi. Makanya kenapa balik lagi menetapkan tujuan ini tuh penting gitu loh. Menyadari apa yang ingin dicapai itu penting. Tapi lagi-lagi ini tuh bisa dilakukan setelah kita sadar sama ya kondisi diri kita sendiri. Makanya kenapa kalau di talent mapping juga kan ya salah satu apa ya, salah satu kerangka, salah satu cara yang bisa ditempuh untuk mengetahui kita ada di mana gitu kan, karena ya itu orang tersesat bukan karena nggak tahu mau kemana tapi karena nggak tahu dia ada di mana gitu kan. Nah, dengan kita mengetahui kita ada di mana kan kita tinggal menetapkan tujuan kan. Nah, gitu kita balik lagi ke slide yang tadi dulu ya. Sampai sini ada yang mau ngobrol-ngobrol open mic? Teh Dery mungkin ada biasanya tuh ada muncul-muncul pertanyaan-pertanyaan menarik. Lanjut Eh, dulu, lanjut Mbak Nadila. lanjut dulu ya. Nanyanya kan udah di chat tuh, udah langsung dijawab. Oke, siap. Oke. Nah, ini ya. Jadi kita tadi sudah sampai mana tadi journey kita? Oke, exercise-nya geser kita bergeser lagi. Jadi
Ya, ini ya. Jadi sebenarnya kita perlu, sebenarnya di sini juga tahap bisa masuk nih talent mapping nih. Gimana kita mengumpulkan informasi tentang diri kita, tentang tadi ya kekuatan kita, tentang apa ya potensi kekuatan, tentang peran-peran, tentang perjalanan kita gitu ya. eh Ya itu bisa dibantu dengan sebenarnya kalau tadi Teh Ayu juga ceritain tentang self discovery ya mungkin disitulah prosesnya gitu kita mengumpulkan informasi mengumpulkan data yang bisa membuktikan bahwa limiting belief saya itu nggak se itu kok nggak sepowerful itu untuk ngalangin jalan saya gitu untuk tahu kita ada di mana itu yang pakai life journey ya tadi bisa jadi toolsnya tuh bisa bisa jadi ada beberapa katakanlah beberapa kerangka, beberapa alat yang bisa dipakai untuk kita bisa tracking ya, bisa tracking, bisa ya aku senang pakai istilahnya inventarisasi. Kita ngumpulin data tentang tadi journey kita, tentang perjalanan kita gitu. Kalau aku memang senang pakai si si ini tadi melingkar mekar karena dengan kita nge-tracking ini minimal minimal perjalanan karir kelihatan lah ya, perjalanan hidup kan kelihatan. Oh, saya pernah ngalamin ini. Jadi ibarat milestones dalam hidup itu dipetakan di sini di tracking, dicatat gitu. Dicatat oke, aman Teh Dery. Dicatat ininya perjalanan hidupnya, perjalanan karirnya gitu. Kalau aku juga ini juga sebenarnya kan aku dapat dapat apa namanya dapet toolsnya juga dari Fitrah Base Life nih kalau di FBL tuh kan pakainya ini nih. Nah ini sama aja sih ini kan model worksheetnya ya. Ntar aku share ke teman-teman kalau misalnya perlu ini apa halaman yang ini nih. Jadi tinggal dicatat aja sebenarnya mulai dari oke mau mulai dari tahun berapa nih di tracking nih milestone apa dalam hidup saya yang penting dan membentuk katakanlah life changing atau life defining gitu ya yang intinya yaitu pengalaman yang membekas berkesan diingat dan relevan sama konteks kehidupan yang sekarang gitu ya membentuk diri saya yang sekarang jadi aku sih biasa sebutnya milestones nggak selalu tentang karir jadi gini kalau buat aku ya karir itu sebenarnya adalah bagian dari hidup tidak terpisahkan gitu jadi karena karir itu tentang karya sih sebenarnya menurut aku ya nggak cuma tentang pekerjaan jadi kalau 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 tahu bukunya Coach Rene Suhardono tuh Your Job is Not Your Career jadi pekerjaan itu hanya bagian kecil dari karir sedangkan karir itu sendiri adalah ya perjalanan hidup kita gitu perjalanan hidup kita di mana kita beraktivitas berperan berkarya ya ya ini kalau di talent mapping itu kan kenapa kita lihat dari sifat produktif terus juga hubungannya dengan aktivitas produktif dan peran produktif karena kan ujungnya memang di karya harusnya ya idealnya tuh ujungnya di karya gitu tapi untuk kita bisa tahu tahu aktivitas apa yang memberdayakan di kita yang bisa menghasilkan karya itu kan makanya kita perlu menyadari dorongan-dorongan yang ada di dalam diri sendiri gitu. Nah, itu yang menurut aku bridging pemahamannya nih antara prinsip apa konsepnya Abah Rama ya kan kalau 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 kita bukan maksudnya yang itu yang bentar yang apa tugas itu menunjukkan peran ya kan kalau Abah itu kan gitu kan ya ngejelasinnya ya tugas itu menunjukkan peran gitu dan tugas itu kan berupa aktivitas ya berupa aktivitas nah aktivitas apa yang kemudian eh, itu yaitu enjoy easy excellent gitu ya dari easy kita juga enjoy dan kemudian dilatih jadi excellent nah kalau kita udah excellent di situ kan kita otomatis akan punya peran gitu kan nah peran ini yang balik lagi mungkin kita terbiasa mengkotak-kotakan gitu ya peran apa namanya ya kalau misalnya ini memang sebenarnya dalam hidup kita ada area-area ini ya ada area-area masing-masing yang katakanlah punya kekhasan punya karakteristiknya masing-masing nih kalau di Fitrah Base Life kan dibagi ya di life wheel of life nanti aku kasih ininya juga kasih exercise-nya juga di life wheel itu kan biasa dibagi 8 area gitu ya uh, memang secara kategorisasi dipisah supaya kita bisa
ya membedakan perannya gitu, lebih lebih ke membedakan perannya. Tapi secara aktivitas bisa jadi banyak irisannya gitu kan. Katakanlah tadi dalam karir, dalam hidup, hidup ini kan payung besarnya gitu ya. Dan karir itu sebenarnya menunjukkan perjalanan aktivitas kita, perjalanan peran-peran kita yang membentuk ya hidup kita ini gitu. Tapi walaupun secara prakteknya ada area-area yang terpisah ya. Ini misalnya ada area keluarga, area belajar gitu ya, intellectual life, terus area apalagi area rekreasi gitu kan, area fun, area yang memang areanya cuma yaitu kita rekreasi hati gitu, cara kita merawat emosi, terus juga area sosial dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya area-area yang pada akhirnya membentuk hidup kita secara utuh gitu. Kalau Pak Dar kan istilahnya holistik ya, membentuk hidup kita secara holistik. Nah, kita terbiasa mengkotak-kotakkan seolah-olah itu area yang berbeda, padahal itu komponen pembentuknya. Termasuk karir tadi itu. Kenapa karir itu jadi bagi kalau menurut aku nggak terpisahkan dalam hidup karena ya di situ area kita bermanfaat tuh di situ gitu. Area kita berkarya, area kita berperan terutamanya kan di situ. Walaupun mungkin belum tentu langsung belum tentu menghasilkan uang. Nah, jadi pisahkan itu tadi ya, pekerjaan sama karir itu adalah your job is not your career. Jadi job itu hanya bagian kecil dari karir, tapi karir itu area yang lebih holistiknya, area yang lebih lebih utuh dari sekadar kita melihat pekerjaan yang dibayar gitu. Ada Pak Afik, selamat datang, Afik. Ya, ini kita lagi diskusi seru, lanjutan tadi udah ada exercise segala macam ya. Habis ini kita mau exercise lagi nih. Tadi makanya kita ngomongin karir itu sebenarnya adalah otomatis kita akan ngomongin perjalanan hidup. Kenapa? Karena kalau ngomongin karir itu adalah ngomongin tentang area di mana kita bisa berkarya, bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Itu sih kalau aku menginterpretasinya gitu ya. Nggak tahu orang lain menginterpretasinya gimana, tapi kalau aku menginterpretasi karir tuh seperti itu gitu. Bahwa itu adalah area di mana kita berkarya atau bermanfaat, memberikan manfaat bagi pihak lain, bahkan bagi diri sendiri juga gitu. Nah, dari Life Wheel ini aku pengen ngajakin teman-teman exercise nih. Nah, inventarisasi kondisi saat ini ya, berarti kalau 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 fitrah life wheel gitu. Ini boleh pakai yang umum dulu aja sih karena apa namanya? Kalau mau coret-coret manual bisa nanti kalau udah punya worksheetnya, aku belum belum kirim ya. Nanti aku kirim deh versi Fitrah Base-nya ya. Tapi kalau buat sekarang nih, buat di sesi kita sekarang, buka aja nih wheeloflife.io. Earn bukan kalau di TM. Iya, kalau udah menghasilkan sampai ada yang mau bayar gitu kan, atau bahkan nggak cuma selalu duit ya. Exchange-nya kan nggak selalu duit. Exchange itu bisa berupa apa? Misalnya resource berupa ilmu juga kan itu exchange juga tuh. Wheel of Life. Jadi earn itu nggak terbatas duit kalau kita lihat di bisnis canvas juga earn itu bisa berupa apa experience gitu ya, bisa berupa kepuasan batin gitu, atau apa jejaring, pertemanan, hubungan, relasi itu juga kan sebenarnya berupa resource yang bisa kita dapat. Nah ini kalau misalnya teman-teman mau coba nih ngisi life wheel ya, wheel of life versi yang general sih. Kalau yang versi Fitrah Base nanti aku kirim di grup deh ininya apa worksheetnya biar bisa dicoret-coret masing-masing. Tapi ini pakai yang online dulu aja nih wheeloflife.io. Nanti tampilannya dia seperti mana ya? Kok hilang browser aku? Oh di sini. Bentar, stop share dulu. Boleh diisi aja ininya masing-masing wheel of life-nya. Itu di mana udah azan? Bu Ida lagi di mana Bu Ida? Emang udah azan ya jam segini?
Ih, aku lagi di Surabaya. Oh, lagi di Surabaya, pantesan. Jam segini udah azan di Surabaya ya? Iya. Ini ternyata mic-nya hidup ya. Sorry. Mic-nya bocor. Ya, ya. Ya, monggo sekarang teman-teman isi dulu aja si Wheel of Life-nya. Jadi bisa nge-tracking ya sekarang bagaimana. Jadi ini bisa bisa dipakai untuk mengetes kepuasan diri terhadap hidup yang saat ini gitu ya. Saya ada di mana dan pengennya kemana gitu. Lagi posisinya lagi sekarang di mana, terus nanti ada di mana. Ada yang salah klik, salah klik kebanyakan atau kurang tuh. Nah, jadi skornya kalau misalnya bingung antara dua, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kurang justru bagus, berarti kan bisa diimprove lagi. Tapi kalau kurangnya kejauhan, ya nggak apa-apa sih. Nanti bisa di ini lagi aja, direvisi lagi. Iya, iya, iya. Diisi aja masing-masing. Nanti kan jadi ini ya, terketakar ya. Misalnya, aku tadi pesan udah ngisi. Oh, ini kan ada di refresh lagi. How you feel about your career di 7 deh. Pengen di mana? Pengen di 9 dong. Money. Money aku lagi seret, aku di 4 aja. Pengennya abundant. Health juga lagi B aja. Lagi low energy mulu, pengennya di yang tinggi. Relationship aman sih, relationship oke. Pengennya lebih baik lagi lah. Personal growth oke, lumayan. Pengen naik di inilah biar ada room for improvement. Fun and recreation, aduh kurang 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 rekreasi saya. Eh pengennya di sini dulu deh, di sini aja. Physical environment, oke. Pengennya di sini dong. Spirituality, gini deh. Pengennya di sini. Nah, nanti kan bisa kelihatan nih, kita bisa menakar, oh ternyata ada gap segimana nih antara kondisi sekarang dan kondisi yang diharapkan. Nah, ini kan dengan kita punya tahu kita ada di mana, pengennya kemana, nah ini bagaimana memperjuangkannya gitu kan selanjutnya kan gitu. Selanjutnya gimana gitu kalau udah tahu ada di mana, mau kemana, tinggal dipilih apa tinggal diputuskan mau apa yang mau dilakukan berikutnya. Nah, untuk kita nah ini yang berikutnya pengen aku tes juga nih experience-nya. Udah keluar, oke. Ya, dari sini kan dari result tadi kan kelihatan ya bahwa oh ternyata saya ada di mana, posisinya, skornya, pengen diimprove jadi berapa. Nah, itu kan yang perlu diusahakan tuh gapnya, perlu dijembatani gitu ya. Nah, supaya bisa memetakan lebih eh apa? Ya lebih jelas gitu ya kita coret-coret nih. Nah, kemarin tuh aku biasanya pakai personal personal business model Canvas kan. Nah, terus karena kemarin ketemu dengan Canvas versi Pak Dar, nah ini sepertinya lebih lebih bisa apa ya? Lebih membantu untuk menggali lebih dalam gitu. Karena kalau yang personal eh, sebenarnya idealnya kalau bisa sih ini aku pengen pengen ini juga maksudnya pengen kasih lihat juga kalau sebenarnya idealnya kalau bisa itu kita udah bisa ngisi si personal business model Canvas. Ada yang udah pernah ini belum pernah ngisi belum personal business model Canvas yang ini loh mana sih hilang lagi kita personal business model Canvas aku taruh di mana tadi ya nggak dimasukin di slides. Jadi kalau kalau udah ngisi personal business model Canvas tuh minimal udah kelihatan sih saya mau berperan di mana, mau bikin karyanya bentukannya kayak gimana gitu. Itu lebih lebih spesifik gitu. Lebih spesifik ke arah lebih spesifik ke arah ya karya yang mau dihasilkan sebenarnya. Jadi idealnya ya menurut aku nih ini boleh teman-teman boleh challenge ya. Idealnya menurut aku setelah
assessment talent mapping itu mestinya difasilitasi untuk bisa ngisi ini. Nah, ini yang pengen aku cobain sebenarnya, prototype yang pengen aku testing itu kalau bisa kita isi personal business model canvas nih kayak gini. Jadi setelah dapat assessment talent mapping, udah tadi ya mengakses posisinya sekarang saya di mana, kepuasan terhadap hidup di 8 area tadi kayak gimana. Oke, what next gitu kan. Nah, kalau bisa sih setelah udah nge-tracking juga tuh tadi milestones-nya, melingkar-mekarnya, perjalanan hidup saya kayak gini, life defining moment saya di sini 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 tahun sekian. Jadi kan di situ kita jadi dapat apa namanya bird eye view ya. Bird eye view. Nah, ini berarti aku perlu masukin juga nih ke ininya nih, ke deck-nya nih, flow prosesnya gimana. Jadi dari yang tadi kita udah tracking live wheel-nya, terus kita tracking juga journey milestones hidup kita gitu ya. Nah, terus kita masuk ke si personal business model canvas ini gitu. Jadi coba aku satuin sebentar. Oke. Jadi journey-nya kira-kira kalau digambarkan duplicate. Ini ya proses berpikirnya live. sambil dipikir sambil di-sharing. Jadi teman-teman bisa lihat alur logikanya bagaimana. Oke. Slide mana tadi slide hilang ini. Ya, jadi journey-nya mestinya tadi kan kita ya udah open mind kayak gitu tadi ya, udah dapet lah kerangka berpikirnya, ya kurang lebih kayak gimana kerangka berpikirnya, kemudian kita tracking journey-nya, milestone hidup gitu ya. Ini asumsinya udah assessment talent mapping ya, berarti kan masing-masing ini karena teman-teman praktisi semuanya, jadi udah punya hasil assessment masing-masing, atau nanti kita bisa develop lebih jauh juga pakai talenta trackernya Pak Dar nih, kalau pakai Pak serius jadi kelinci. Ya, kalau pakai toolsnya Pak Dar nih nanti bisa dapat stimulus bakat kan, kayaknya bakal lebih canggih lagi sih gitu. Jadi nanti ya setelah kita belajar sama Pak Dar, kita testing lagi experience-nya. Ya, terus kita tracking gitu kan. Kita tracking journey-nya, milestones-nya. Nah, terus kita takar nih, oh ya dari pengalaman seperti hidup ya itu tadi yang udah di tracking, posisi saya sekarang ada di mana pakai si wheel of life tadi kan. Nah, terus udah menyadari, udah dapat data point seperti itu kan udah knowledge banget kan, plus hasil assessment talent mapping gitu ya. Nah, ini berarti hasil assessment talent mapping perlu dimasukin juga nih di proses sebelum ini. Aku geser coba. Salah. Nah, lompat ke hasil assessment talent mapping. Nah, kan jadi ketahuan kan, sebenarnya masuk ke talent mapping tuh enaknya langsung ke activity kali ya. Activity atau perannya gitu kan. Ini kok ini yang lama. Iya betul, teman-teman jadi kelinci percobaan. Karena alur berpikirnya juga masih dirapikan. Alur berpikirnya masih dirapikan. Ya, jadi enaknya kalau kita punya talent mapping, hasil assessment talent mapping itu kan udah tahu nih area aktivitas produktifnya ya. Atau pakai yang 14 potensi kekuatan juga boleh sih, tapi kalau aku lebih enak lihat dari yang SCM karena kelihatan semuanya. Tinggal pilih gitu, mau fokus ke aktivitas yang mana, fokus ke apa namanya? Iya, fokus ke areanya yang mana gitu. Peran produktif yang mana gitu. Karena nanti pas dimasukin ke personal business canvas ini kan kita inventarisasi mulai dari sini nih, who you are nih. Ini kan bisa diisi dengan ya itu tadi self knowledge dari talent mapping gitu kan. Mendefinisikan kita dulu sendiri di sini. Terus what you do, key activities-nya. Nah, ini kan bisa ambil dari SCM nih. Ini ambil dari SCM. Nah, terus kita punya resource apa aja nih partnernya nih, kayak misalnya aku udah ngisi, aku nggak aku foto lagi. Iya, aku udah ngisi coret-coret tapi masih yang di manual. Tapi nanti aku udah ngisi yang pakai talent observation canvasnya Pak Dar, nanti aku share juga. Nah, dari sini kan ketahuan nih kita punya resource apa aja, terus
kita beneficiaries kita siapa yang bermanfaat dengan yang mendapatkan manfaat dari tadi ya activities, dari kekuatan kita, dari bakat-bakat kita tuh siapa. Itu di define terus apa yang kita kasih ke mereka gitu kan. Nah, ini berhubungan juga nih sama key activitiesnya. Nah, gitu kan. Nah, terus gimana kita deliver, apa produk yang kita deliver tuh apa, terus kita gimana maintain relationship-nya, nah terus perlu ngeluarin cost apa gitu kan, dan apa yang kita dapat. Nah itu jadi mestinya dari hasil talent mapping tuh bisa dipakai buat ngisi ini kalau menurut aku ya. Ini teman-teman boleh ngasih feedback atau boleh nge-challenge ya. Ada yang mau gabung teman? Oh ya boleh boleh. Aku nggak tutup ini kan apa maksudnya nggak ada waiting room. Nggak apa-apa, join-join aja boleh. Ini kan lagi testing ini ya, beta testing. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, bebas lah, coba ikut-ikut aja. Boleh, mangga silakan. Kalau udah punya hasil talent snapping lebih enak gitu. Oh, kalau rekaman kayaknya enggak sih, enggak disebar kalau rekaman. Ya, maaf. Kayaknya direkam untuk ini aja, untuk feedback aja, untuk feedback diri sendiri. Eh ya tadi sampai mana? Oh ya, ini ya jadi dengan yang bayar. Oh iya sih, ya nanti deh, join dulu aja, pokoknya join dulu aja sekarang, urusan rekaman nanti aja. Ya punten ya. eh Tadi sampai mana? Nah ini kalau fokus ke distract tuh kalau Pak. Oh ya. Nah ini kan sebenarnya hasil dari talent mapping tuh bisa dipakai buat ngisi ini ya. Nah tapi kalau misalnya kemarin aku cobain ke temen aku yang ya dia udah assessment juga, tapi ternyata masih kesulitan tuh mendefine beberapa area dari si bisnis model Canvas ini. Nah sebenarnya bisa juga kalau misalnya udah tahu aktivitas spesifiknya atau udah tahu area, minimal area spesifik yang pengen dia sasar gitu ya, yang pengen dia fokusin dulu. Nah, ini bisa pakai si yang toolsnya Pak Dar nih, yang kanvasnya Pak Dar nih, yang lebih dalam gitu, lebih spesifik dan lebih dalam gitu. Jadi mungkin memang bisa jadi dia belum begitu kebayang karyanya atau produknya seperti apa, tapi mungkin bisa jadi memang fokusnya masih di easy, enjoy, excellent gitu, sehingga earn-nya belum earn-nya nih masih masih ngeraba-raba gitu ya, tapi minimal dari si kanvas ini bisa ketahuan area mana yang bisa dilatih untuk jadi excellent, sehingga nanti bisa muncul karyanya dari situ, muncul perannya dari situ gitu. Nah ini kalau aku udah coba ngisi nih. Nah aku coba ngetes dengan, jadi yang udah aku masukin ke personal business model Canvas aku masukin nih di sini. Jadi kalau kalau pakai area talent mapping tuh lebih enak karena apa namanya kita udah tahu area kompetensinya apa. Misalnya kalau di SCM-nya kan aku fokus ke area networking. Kenapa? Karena eh, aku fokus ke aktivitiesnya ini yang aku tandain merah-merah nih. Aku ngerasa aku paling apa ya, energize tuh ketika ngerjain aktivitas ini gitu. Aktivitas-aktivitas yang empowering dan paling memberdayakan buat aku tuh itu gitu. Jadi kan kalau secara tipologi tuh dapat areanya di sini kan. Ini secara fokus areanya di networking. Nah, nanti mungkin bisa berhubungan juga sih dengan area yang lainnya. Nah, terus siapa yang mendapatkan manfaat dari aktivitas ini gitu. Nah, ini dipetain ke sini nih. Nah, beneficiaries-nya siapa yang merasakan? Nah, ini kan yang sedang aku rancang produknya atau programnya untuk inilah customers-nya gitu ya. Nah, terus untuk bisa memfasilitasi ini, aku butuh upgrade ilmu apa nih? Nah, ini aku ngerasa masih butuh di-upgrade lagi ilmunya di sini nih. Aku pengen belajar meta coaching, aku pengen belajar juga nih framework-nya Pak Dar nih, holistik, melihat bakat secara holistik gitu ya. Tapi juga aku merasa butuh bisa memfasilitasi katakanlah orang-orang yang masih butuh proses healing secara fisik gitu, secara kognitif dia agak masih kesulitan karena masih ada trauma yang tersimpan di badan misalnya. Nah, ini aku sempat belajar juga TRE tapi masih dipakai buat diri sendiri. Nah, nanti untuk dipakai untuk ke orang lain masih perlu belajar lagi. Jadi aku masih perlu belajar di situ. Nah, ini tokoh-tokoh yang kemudian nanti aku berguru kepada beliau-beliau ini untuk melengkapi tadi keilmuannya gitu ya. Nah, jadi aku punya resource apa yang mungkin bisa mendukung aku untuk mencapai ini gitu ya. Nah, ini ada jadi mapping juga di sini nih.
aku ternyata punya problem solving skills, ada facilitating skills yang bermanfaat buat tadi merancang learning solutions gitu ya. Terus aku juga punya knowledge networknya yang bisa dimanfaatkan. Terus kemudian nanti akan keluar cost apa aja. Nah, ini kan terpetakan di sini gitu ya. Terus dari sini, dari resource yang aku punya, aku bisa dapat revenue apa gitu kan, untuk nanti juga apa ya ini ya, untuk mencapai itu tadi gitu, untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai ini tadi, untuk memberi manfaat kepada orang-orang ini gitu. Itu sih yang aku coba ini ya, aku coba mapping journey-nya, coba petakan cara kerjanya. Nah, ini coba ada yang mau jadi ini nggak, live tester nggak, kita coba isi pakai em, apa namanya? Nih kita masih ada setengah jam lagi lah ya. Ada yang mau coba nggak apa kita isi, kita petain di sini, pakai hasil asesmennya masing-masing. Pak Dar nggak usah, Pak Dar mah sebagai ini aja, sebagai pemberi feedback nanti di sini. Teh Deri mau coba nggak Teh Deri? Aku harus lihat hasil berarti ya. Nggak, kalau misalnya udah tahu sih nggak harus juga, tapi coba aku sambil display aja kali ya, sambil sambil baca hasil asesmennya Teh Deri kali ya. Boleh. Aku Oh, nggak hafal soalnya, Dil. ya, saya aku stop share dulu. Jadi kan ini kayak semacam sesi feedback yang advance gitu ya, kalau dipikir-pikir. Nantinya ke depannya bisa jadi sesi feedback yang lebih terarah. Ntar, simpan di mana sih? Punya Teh Deri ada kok. TM Dynamics. Nah, ini dia. Hmm, 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 hmm. Oke, share screen. Udah keluar? Nah, ini dia. Nah, ini kan kalau kita ambil activitiesnya yang 14 teratas, berarti ini ya, di potensi kekuatan kan. Tapi kalau aku kayaknya enakan, Barisan terlempar. aduh maaf ya, sinyalnya masih rada-rada begono begini. Tadi sampai nge-share ini kan, TMA-nya Teh Dery ya? Ya, tapi belum muncul tadi. Oh, Muncul tadi belum. Ya. ini sekarang udah Sekarang muncul? Oke, udah. sip. Ya, aku sih enakan dari, nggak tahu ya, ini preferensi aja kali ya. Aku dibanding ngelihat ini, aku lebih suka ngelihat SCM-nya langsung. Nah, kalau Teh Dery ininya aktivitas yang katakanlah tadi ya, mungkin ini dulu kali sebenarnya, mendefine tujuan dulu tadi. Teh Dery kira-kira tadi yang ingin dicapai itu apa sih dalam hal memberi kebermanfaatan itu tadi? Lagi punya tujuan apa gitu? Kalau tadi sih pengennya hidup sehat. Oh, Yang hidup tadi sehat. Aku coba gali sedikit. Hidup sehat. Hidup sehat, apa yang dimaknai oleh Teh Dery tentang hidup sehat? hidup sehatnya itu jadi supaya menjalankan tugas sebagai praktis TM-nya tuh sehat terus gitu. Sehat secara fisik dan sehat secara mental. Oke. Em, supaya bisa menjalankan tugas sebagai praktisi gitu ya. Nah, Hmm. mengapa itu penting? Karena kalau sakit kan kita ini ya maksudnya berjuang sama diri sendiri dong. Kita nggak bisa melayani Hmm, orang lain dengan ya. baik berarti karena kita Oh, sendiri sakit. Gitu. oke. Sebenarnya bisa bisa dinaikin lagi tuh. Mengapa penting untuk apa, bisa tadi ya, bisa berjuang dengan tadi ya kesehatan, terus supaya bisa apa, berkarya sebagai praktisi talent mapping itu, mengapa itu penting? Eh, Apa pentingnya menjadi praktisi talent mapping buat Teh Dery? untuk nabung amal jariah di akhirat kelak. Nabung amal jariah. Nah, itu udah tinggi tuh ya, Mas, udah tinggi tuh meaningnya tuh. Ada yang bisa, ada yang lebih tinggi lagi nggak? Nabung amal jariah dan ke Eh, akhirat, apa pentingnya nabung amal jariah buat akhirat? sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk sebanyak-banyak ya orang lain ya. Oke, sebanyak-banyaknya manfaat gitu ya. Ya ujungnya itu ya tadi ya, menabung Itulah buat akhirat ya. Mm-mm. Oke, kalau itu kan kata Padar jatuh jalur langit katanya. jalur langit ya. Nah, dari situ kita turunin lagi tuh. Berarti
dari situ sehat sehat mental, sehat fisik yang seperti apa yang dibayangin oleh Teh Dery? Kalau sehat fisik ya sehat maksudnya nggak ada penyakit lah gitu. Mm-mm, Pokoknya bugar gitu. mm-mm. Sehat mental ya emosinya selalu positif gitu. Terus yang tadi self talknya itu ya selalu positif lah gitu, yang memberdayakan gitu. Oke. Eh, nah, apa yang ingin dilakukan? Oh, gini loh. Seperti apa Teh Dery yang apa yang dilihat, didengar atau diinderai gitu ya, apa yang bisa diinderai oleh Teh Dery dalam kondisi sehat fisik dan mental itu seperti apa? Apa yang terlihat dan terdengar ketika itu tercapai? Yang terlihat bisa menjalankan aktivitas dengan normal dan baik ya, karena kan ya sehat bugar itu kan berarti berenergi Hmm. banget, terus eh, ya pokoknya nggak ada sakit lah gitu. Kalau sehat secara mental yang terlihat dan terdengar eh, bawaannya positif gitu, walaupun ya capek tapi nanti bisa kembali lagi beraktivitas dengan normal gitu, terus ya nggak ada burnout gitu contohnya Hmm. kali ya yang kebayang. Oke. Ini coba ini sebenarnya memang lebih enak sambil coret-coret sih. Jadi aku buka whiteboard. Aku tuh kebiasa coret-coret pakai tangan. Jadi tapi sekarang lagi nggak nyiapin stylus. Jadi kita ketik aja. Jadi tadi Teh Dery kan sehat ya ininya ya tujuannya ya. Tujuan sehat sehat fisik dan mental agar bisa menjalankan tugas sebagai praktisi. Bertugas sebagai praktisi. Oke. Yang dilihat berarti tadi ini ya apa menjalankan aktivitas diri sendiri menjalankan aktivitas dengan apa tadi? Dengan bugar sehat ya, Dengan bugar. Itu ya terlihat ya? lihat. Terlihat. Oke. Segar bugar. Terus yang didengar apa? Dalam ketika tercapai nih kondisi sehatnya. Misalnya orang bilang apa gitu atau Orang Iya. bilang eh, Atau diri sendiri ya bilang apa juga orang bisa sih. orang bilang banyak yang dikerjakan gitu, sesibuk apapun, tapi kayaknya kok nggak ada capeknya ya, udah ngerjain ini gitu, aktif banget gitu ya kali ya. Aktif banget. Oke. Gitu ya. Ini yang terdengar gitu ya. Jadi bisa bisa jadi bisa jadi ada muncul statement seperti ini karena saking sehatnya jadi kayak nggak ada capeknya gitu ya. Gitu ya Teh Dery ya. Oke, sip. Nah, ini kan berarti sebenarnya udah sampai sini tuh udah kebayang kan state seperti apa, kondisi seperti apa yang ingin dicapai dan itu bisa dilihat, bisa didengar. Nah, setelah menetapkan tujuan ini kan berarti kita tinggal mendefinisikan tadi balik lagi ke aktivitasnya. Nah, dari tujuan yang seperti tadi, itu aktivitas apa sih yang kira-kira bisa difokuskan gitu ya, bisa mendukung tujuan itu tadi gitu. Untuk mencapai tujuan sehat, jiwa raga, mental, fisik, emosional, itu aktivitas apa yang kira-kira bakal mendukung tujuan itu? Bakal menggerakkan atau mendukung tujuan itu? Bentuk aktivitasnya seperti apa tuh? Nah, Kalau ini kalau kalau dari sini harus kira-kira kebayang nggak? nggak harus terpaku warna kan, misalnya Enggak tadi harus. apa ya, Ini tuh sport cuma misalnya. referensi aja, ini cuma referensi aja. Kira-kira
kalau dari 114 aktivitas ini ada nggak sih yang bisa mendukung tujuan tadi? Oh, sebetulnya kalau secara fisik yang tadi kan masuknya sport mungkin ya. Mm-mm. Sport, kemudian volunteering, kemudian spiritualizing. Se. Kayaknya mendingan aku sambil pindahin ke whiteboard biar bisa dicatat ya. Hmm, oke. Jadi apa tadi aktivitasnya yang mau dikatakanlah di highlight atau difokuskan? Sport, Spiritualizing. spiritualizing, volunteering. Aku kayaknya mending bentar ya, aku ambil ambil ini dulu, ambil kok hilang deh. Aku ambil ini dulu, pen dulu. Biar enak. Selamat bergabung. Udah pakai Wacom juga tetap aja sih kadang-kadang nggak beres. Oke. Hap. Oke, berarti yang bisa mendukung tujuan itu tadi ada di spiritualizing. Terus, kok hilang? Ini tuh aku udah share sekarang. Spiritualizing, sport, apalagi tadi? Ring, volunteering. Volunteering. Oke. Volunteering nih hubungannya dengan, karena dilakukan dengan atas dasar volunteer, atas dasar Ya. keinginan diri sendiri gitu ya. Oke. Ada lagi mungkin aktivitas yang ingin difokuskan, nah mungkin yang juga bisa dihubungkan dengan tadi ya, ini dulu juga nggak apa-apa sih. Tapi maksudnya yang ini kan berarti berhubungannya dengan diri sendiri ya kan? Ini berarti Ya. ke dalam diri ya kan? Ya. Areanya di servicing ya. Oke, kita coba pindahin ke kanvas tadi ya. Kita coba pindahin ke kanvas yang Ntar, udahlah pakai whiteboard aja, ribet sendiri saya. Aku pindahin aja kanvasnya ke sini. Ini benar-benar ini ya, testing apa namanya? Testingnya benar-benar alamiah karena prosesnya masih kok gitu sih? Prosesnya masih raw banget. Masih raw banget, saudara-saudara. Jadi terima kasih sudah mau jadi kelinci percobaan. Aduh. Ya, dia. Capture. Whiteboard. Oke, sudah muncul kah? Nah, udah. Oke, jadi tadi kita masukin ini nggak hilang. Kita masukin kompetensinya di area servicing ya. Servicing. Nggak enak pakai ini aja. Servicing. Terus structure-nya itu tipologinya ini areanya caretaker berarti ya. Ini kan volunteering sama spiritualizing. Ini kenapa keluar lagi? Ya, caretaker. Caretaker kan, masukin caretaker di sini ya. Caretaker. Oke.
Harus di lock dulu. Kunci. Lock. Servicing. Di sini ada caretaker. Di sini key activitiesnya tadi ada spiritualizing sama